Nah, untuk darah si Seti yang udah dia pisahin ke dalam baskom, dia biarin tuh sampai jadi kental. Lalu sudah jadi kental, dia campur dengan tepung, gula, susu, telur, sama margarin buat dijadiin kue. Oke gengs, kembali lagi bersama gua Ridwan di acara Muram dan pastinya di channel Kaum Barbar. Oke gengs, jadi di video kali ini gua bakalan jelasin salah satu tokoh yang mempunyai kisah hidup yang mengerikan sekali ya. Dia bernama Leonarda Cianciulli. Mungkin dari kalian ada yang udah pernah denger ataupun baru denger sekarang. Jadi tonton terus videonya sampai akhir. Dan ini berawal pada tahun 1939, di mana pada saat itu Perang Dunia dimulai di negara Cianciulli di Italia, di mana peperangan tersebut dipimpin oleh Benito Mussolini. Nah, pada saat itu Italia tuh kekurangan bala tentara, dan di situ kelompok si Mussolini nyari itu orang-orang yang cocok untuk dijadikan tentara. Nah, terpilihlah anak si Cianciulli yang bernama Giuseppe, di mana Giuseppe ini adalah anak kesayangannya si Cianciulli, gengs. Nah, otomatis si Cianciulli sedih kan? Dia takut anaknya menjadi korban peperangan. Nah, dari situ dia punya pemikiran yang mungkin gak masuk akal juga. Nah, dia percaya bahwa salah satu cara melindungi anaknya agar tidak menjadi korban yaitu dengan pengorbanan manusia. Nah, sebelum gue lanjut lagi ke pembahasan tentang si Cianciulli ini, kasus-kasus apa aja yang dilakukan si Cianciulli ini, seperti biasa gue bakalan ngebahas latar belakangnya dulu si Leonarda Cianciulli. Leonarda Cianciulli lahir di Montella, Italia pada tanggal 18 April 1894, di mana dari sebelum lahir dia udah punya kisah yang kelam, gengs. Pada saat itu ibunya tuh mengalami kejadian yang buruk sekali, di mana dia diperkosa oleh seorang pria. Nah, setelah itu penderitaan lain datang, di mana ibunya dipaksa untuk menikahi pria yang memperkosa ibunya tersebut. Tapi nggak lama kemudian tuh ayahnya si Cianciulli meninggal dunia pada saat si Cianciulli masih sangat kecil. Dan setelah itu ibunya menikah lagi dengan pria lain, di mana bukannya mendapatkan kebahagiaan, tapi yang ada mereka mendapatkan penderitaan karena satu keluarga itu hidup dalam kemiskinan. Dan bahkan saking depresi ibunya hidup dalam kemiskinan, Leonarda ini nih gengs sering disiksa oleh ibunya, sampai-sampai suatu ketika Leonarda pernah berencana untuk melakukan bunuh diri. Nah, ketika Cianciulli sudah beranjak dewasa, dia pun memutuskan untuk menikah, dan dia menikahi seorang petugas pencatatan kantor yang bernama Raffaele Passardi. Dan saat itu dia menentang keinginan ibunya, dimana ibunya pengen banget si Cianciulli ini menikah dengan pria yang kaya raya. Dan karena si Cianciulli ini memang punya pemikiran aneh, dia ngerasa bahwa pernikahannya itu dikutuk sama ibunya, gengs. Alhasil dia hidup dalam kesengsaraan. Dan pada tahun 1921 Cianciulli dan suaminya memutuskan untuk pindah ke kota Lauria. Nah, pada awal pernikahan tuh mereka menghadapi beberapa masalah keuangan pastinya, penghasilan yang minim, dan memaksa si Cianciulli harus ikut bekerja juga. Bahkan pada tahun 1927 si Cianciulli ini pernah terlibat kasus di mana dia dipenjara akibat kasus penipuan. Udah tuh, ketika udah bebas dia dari penjara, dia mencoba pindah lagi ke Lacedonia Averino, Italia. Dia berharap bahwa hidupnya mungkin bisa lebih baik dari dia pindah ke tempat lain. Namun naas, gengs, di Lacedonia rumahnya hancur akibat gempa bumi yang pernah melanda Italia pada 1930. Gak berhenti sampai di situ, dia bersama suaminya pindah lagi ke Correggio, Italia. Nah, dari situ mulai nih ada peningkatan keuangan dari Cianciulli dan suaminya tersebut. Mulai itu buka usaha toko sabun. Namun dia tetap merasa bahwa pernikahannya itu mendapat kutukan dari ibunya, dimana si Cianciulli ini percaya banget sama hal-hal tahayul kayak semacam ramalan, garis tangan, dan sebagainya. Dari 17 kali hamil, 3 diantaranya gugur dan 10 anaknya meninggal dunia. Nah, karena kepercayaan si Cianciulli terhadap hal-hal tahayul dan peramal, akhirnya dia pun jadi peramal, gengs. Waduh, gokil nih. Nah, dari sini mulailah si Cianciulli ini melakukan perbuatan-perbuatan keji. Nah, setelah itu si Cianciulli ini menjadi peramal yang punya reputasi baik nih, gengs.
Korban pertamanya yang ia bunuh bernama Faustina Setti. Di mana Faustina Setti ini adalah seorang wanita parubaya yang minta tolong sama si Gian Giuli buat dicariin pasangan. Nah, pada saat konsultasi itu si Setti sama si Gian Giuli, nah si Gian Giuli ini ngasih tahu ke si Setti bahwa ada pasangan yang cocok dengan si Setti, dia ada di kota Pola. Nah, disuruhlah si Setti ini untuk berangkat ke Pola. Tapi si Gian Giuli ini ngasih tahu ke si Setti bahwa dia harus merahasiakan keberangkatannya kepada kerabat-kerabatnya atau teman-temannya. Nah, setelah itu si Gian Giuli juga ngasih tahu ke si Setti, ketika dia datang ke Pola atau sampai di Pola, dia disuruh untuk mengirimkan kabar kepada kerabat-kerabat yang di rumah. Nah, udah tuh, percayalah si Setti. Dia pulang, datang lagi ke si Gian Giuli untuk mengucapkan selamat tinggal bahwa dia bakalan berangkat ke Pola. Namun, ucapan selamat tinggalnya itu bukan berakhir di Pola, tapi berakhir di tangan si Gian Giuli. Dimana pada saat perpisahannya, si Setti diberikan anggur oleh si Gian Giuli. Dimana pada saat itu anggurnya tersebut memang udah diisi obat bius sama si Gian Giuli. Nah, sudah itu tuh langsung dibunuh si Setti dengan kampak miliknya si Gian Giuli tersebut. Setelah dibunuh, mayatnya diseret ke lemari. Nggak beres sampai di situ, mayatnya udah di lemari nih, dipotonglah mayat si Setti ini menjadi 9 bagian. Darahnya si Setti ini dikumpulkan dalam beberapa baskom sama si Gian Giuli. Dan pembunuhan kedua terjadi pada tanggal 5 September 1940. Korbannya bernama Francesca Zoffi. Beda dari si Setti, si Francesca ini dijanjikan prospek yang baik sama si Gian Giuli. Jadi pada saat itu si Gian Giuli ngomong nih sama si Zoffi bahwa ada pekerjaan yang bagus untuk dia di salah satu sekolah khusus anak perempuan di Piacenza. Nah, setelah itu disuruhlah dia untuk berangkat ke Piacenza. Sama halnya yang dia perintahkan ke si Setti bahwa jangan beritahu kerabat terdekat ataupun saudara-saudaranya bahwa dia akan pergi ke Piacenza. Oke lah, si Zoffi ini nurut sama si Gian Giuli. Nah, pulang tuh si Zoffi, balik lagi ke si Gian Giuli untuk mengucapkan selamat tinggal kepada si Gian Giuli bahwa dia bakal pergi ke Piacenza. Nah, ketika dia mau pergi, sama halnya seperti si Setti tadi, si Gian Giuli ini nih ngasih anggur ke si Zoffi. Nah, yang udah dikasih obat bius tadi. Pingsanlah si Zoffi, dibunuh lagi dengan kampak dia. Udah matilah si Zoffi. Dan si Gian Giuli ini semakin menjadi dalam membunuh, gengs. Dia menemukan korban ketiga, yaitu seorang mantan pemain soprano yang bernama Virginia Sassiopo. Nah, untuk si Virginia ini, gengs, dia dijanjikan mendapatkan lowongan kerja terbaik untuk menjadi sekretaris seorang impresario. Nah, ketika dibilang kayak gitu, percayalah si Sassiopo ini sama si Gian Giuli. Nah, dia nyuruh yang sama nih untuk tidak mengabarkan kepergiannya ke saudara si Sassiopo. Udahlah, sudah itu Sassiopo pulang tuh, balik lagi untuk mengucapkan selamat tinggal ke Gian Giuli. Dia bakal pergi untuk menuruti perintah dia. Nah, setelah itu pada tanggal 30 September 1940, nyawa si Sassiopo dihabisi oleh si Gian Giuli. Dibunuhlah sebelum dia berangkat. Yang lebih kecil lagi, guys, daging si Sassiopo ini dia bikin buat bahan baku membuat sabun. Nah, akhirnya setelah pembunuhan ketiga, kejahatan si Gian Giuli pun terungkap. Nah, di sini gue bahas dulu nih bahwa ketika si Sassiopo disuruh untuk tidak mengabari keluarganya bahwa dia akan pergi, si Sassiopo ini malah mengabari kakak iparnya. Pada saat itu, kakak ipar si Sassiopo curiga karena si Sassiopo ini gak pulang-pulang nih. Akhirnya dia ngelapor ke polisi lah, dan dia menginformasikan kepada polisi bahwa terakhir Sassiopo berkunjung ke rumah si Gian Giuli. Langsunglah polisi menggerebek rumah si Gian Giuli, lalu ditangkap tuh si Gian Giuli. Syukur. Namun pada saat itu si Gian Giuli memang bersikeras tidak mengaku bahwa dia pelaku pembunuhannya. Tapi dalam pembunuhan tersebut ternyata anak si Gian Giuli, si Giuseppe, juga terlibat dalam pembunuhannya. Udahlah, nggak bisa ngapa-ngapain tuh si Gian Giuli, dibawa ke kantor polisi. Nah, pada saat dibawa ke kantor polisi dan diwawancarai oleh kepolisian mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh Gian Giuli,
Nah, dia mengaku itu mengenai pembunuhan pertamanya terhadap si Francesca Setti. Dia mengaku bahwa potongan tubuh si Setti ia masukkan ke dalam sebuah panci dan ditambah dengan 7 kilo kaustik. Dia aduk tuh sampai menjadi bubur hingga warnanya menjadi kental dan gelap dan dituangkannya ke beberapa ember. Lalu ember-ember yang berisi potongan tubuh si Setti tadi dibuanglah sama dia ke septic tank sekitar rumahnya tuh. Nah, untuk darah si Setti yang udah dia pisahin ke dalam baskom, dia biarin tuh sampai jadi kental. Lalu sudah jadi kental, dia campur dengan tepung, gula, susu, telur, sama margarin buat dijadiin kue. Dan kuenya itu dia bagiin ke orang-orang sekitar tuh. Nah, sisa dari kuenya tersebut dia makan bersama anaknya Giuseppe. Dan akhirnya dari kasus tersebut, si Kian Chiuli ini diperintah untuk 3 tahun masuk ke rumah sakit jiwa. Dan pada tanggal 15 Oktober 1970 di usianya yang ke-76, akhirnya si Kian Chiuli ini meninggal dunia di rumah tahanan wanita Pozzuoli akibat penyakit pitam otak dalam waktu lama. Lalu alat-alat yang dia pakai untuk melakukan perbuatan keji seperti kapak, baskom itu dimuseumkan di Museum Kriminologi Roma. Oke, dan itu pembahasan gue mengenai si Kian Chiuli ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga, atau nyalain juga loncengnya, karena nanti ketika gue upload video lagi akan ada pemberitahuan di gadget lo semua.